Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Hukum Internasional akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Sejarah Hubungan Diplomatik dan Konsuler. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Agung Laksono, Ida Nurhayati, dan saya sendiri Ahmad Nur Abdi. Baiklah, tanpa berpanjang-panjang lagi, kami akan memulai mempresentasikan makalah kami. Terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan topik pertama, yakni berkaitan tentang sejarah hubungan diplomatik dan konsuler. Membahas sejarah hubungan diplomatik tentu tidak bisa dilepaskan dari pembahasan terhadap sejarah perkembangan hubungan internasional itu sendiri. Sebab hubungan diplomatik merupakan kelanjutan dari perkembangan hubungan internasional pada umumnya. Atau dengan kata lain, hubungan diplomatik merupakan hubungan yang lebih khusus di antara negara-negara. Sejarah telah membuktikan bahwa jauh sebelum bangsa-bangsa di dunia mengenal dan menjalankan praktik hubungan diplomatik beserta perwakilan tetapnya seperti yang ada sekarang, di zaman India kuno telah dikenal ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar raja ataupun kerajaan, di mana hukum bangsa-bangsa pada waktu itu telah mengenal pula apa yang dinamakan duta. Hal ini dikarenakan duta besar dianggap suci yang pernah diperlakukan istimewa. Pada abad ke-19, di mana pengaturan hubungan dan perwakilan diplomatik mulai dibicarakan pada Kongres Wina tahun 1815, yang diubah oleh protokol Airlie-Capelle 1818. Kongres Wina tersebut dianggap sebagai tonggak sejarah diplomasi modern, karena telah berhasil mengatur dan menyusun prinsip-prinsip secara sistematis, termasuk praktik-praktik secara umum di bidang diplomat. Kemudian, PBB memprakarsai konferensi menteri berkuasa penuh di Wina pada tanggal 2 Maret sampai 14 April 1961 lalu mengesahkan konvensi Wina tentang hubungan diplomatik. Kemudian konvensi Wina yang terdiri dari 53 pasal. Sedangkan hubungan konsuler ini merupakan produk dari kegiatan-kegiatan perdagangan dan pelayanan sejak abad ke-12 hingga masa kini. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Komisi Hukum Internasional atau International Law Commission untuk seterusnya disingkat ILC, dan mulai 1955 telah memutuskan untuk memodifikasi ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai hubungan konsuler. Perihal pengaturan hubungan konsuler dan perwakilan konsuler yang dalam sejarah berkembang melalui tahap-tahap pertumbuhan hukum kebiasaan internasional, baru dikodifikasikan pada tahun 1963 dalam Konvensi Wina pada 1963 mengenal hubungan konsuler yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi ini terdiri dari 79 pasal yang keseluruhannya mengatur tentang hubungan konsuler, kekebalan dan keistimewaannya yang diberikan untuk menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan konsuler secara efektif dan efisien atau tepat guna dan berhasil guna. Selanjutnya, hak dan kewajiban hubungan diplomatik dan konsuler. Hak-hak istimewa diplomatik. Pemberian hak-hak istimewa kepada seorang pejabat diplomatik ini sudah ada dan dijamin jauh sebelum lahirnya Konvensi Wina 1961. Hak-hak istimewa tersebut adalah: A. Pembebasan bea cukai. Konvensi Wina tahun 1961 pasal 36 ayat 1 menyatakan bahwa seorang pejabat diplomatik dibebaskan dari kewajiban bea cukai, baik biaya masuk maupun biaya keluar, termasuk pajak-pajak lain yang berhubungan dengan itu terhadap A. barang-barang untuk keperluan dinas perwakilan diplomatik, B. barang-barang untuk keperluan pribadi pejabat diplomatik atau anggota keluarganya, seperti barang keperluan rumah tangga, termasuk barang-barang yang dimaksudkan untuk menetap. B. Pembebasan dari kewajiban membayar pajak. Pembebasan dari kewajiban membayar pajak ini meliputi pajak-pajak langsung
seperti pajak penghasilan, pajak atas barang, pribadi bergerak, misalnya kendaraan, perabotan, bagasi, dan sebagainya. Hak kekebalan perwakilan diplomatik meliputi A. Kekebalan terhadap yurisdiksi sipil dan kriminal negara penerima. B. Kebebasan terhadap semua bea dan pajak. C. Tidak dapat diganggu gugatnya pribadi, bangunan arsip, dan dokumen perutusan. 2. Hak-hak istimewa perwakilan konsuler. Hak istimewa yang dimiliki perangkat perwakilan konsuler diantaranya yaitu A. Bebas dari biaya pengadilan. B. Bebas mengadakan komunikasi dengan warga negara pengirim di negara penerima. Hak kekebalan perwakilan konsuler. A. Kekebalan bagi surat dan arsip resmi konsul. B. Perlindungan keselamatan diri perangkat perwakilan konsuler. C. Tuntutan pidana ditunda sampai eksekutor konsulernya dicabut atau sudah ditunjuk penggantinya. D. Konsul honorer atau konsul istimewa yang berasal dari negara sendiri atau negara lain yang dapat mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi yang keberadaannya bersifat sementara. Ketiga, kewajiban perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik mempunyai kewajiban mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia. Warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia di negara penerima, atau organisasi internasional. Berikut kewajiban perwakilan diplomatik. A. Peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya dengan negara penerima dan organisasi internasional. B. Peningkatan persatuan dan kesatuan serta kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri. Yang keempat, kewajiban perwakilan konsuler. Kewajiban perwakilan konsuler. A. Perlindungan terhadap kepentingan warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja dalam wilayah negara penerima. B. Pemberian bimbingan dan pengayoman terhadap warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah negara penerima. C. Konsuler dan protokol. Dan yang terakhir ada D. Peningkatan hubungan perekonomian, perdagangan, perhubungan kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Materi selanjutnya yakni pengaturan hubungan diplomatik organisasi internasional dan negara dalam sumber hukum internasional. Hubungan diplomatik yang dijalin antara organisasi internasional dan negara seharusnya memiliki suatu dasar yang mengatur hal tersebut. Seperti halnya yang dapat dilihat dalam hubungan diplomatik yang dijalin antar negara telah diberikan dasar yang kuat mengenainya, yaitu yang tertuang dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. Seiring dengan banyaknya organisasi internasional yang berdiri di dunia, baik yang termasuk intergovernmental organization maupun non-governmental organizations, telah memberikan aturan yang berbeda-beda mengenai perwakilan diplomatik dari organisasi internasional dalam suatu negara. Praktek yang terjadi di dunia internasional saat ini menunjukkan bahwa organisasi internasional lebih memilih membuat sendiri peraturan hubungan diplomatiknya dengan negara dibandingkan mengikuti aturan yang dibuat secara universal dan digunakan semua organisasi internasional. Vienna Convention 1986 meskipun belum digunakan secara sah,
tetapi telah menjadi semacam tolak ukur bagi organisasi internasional di dunia untuk membuat aturan mengenai hubungan diplomatiknya dengan negara maupun organisasi internasional lainnya. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan The European Charter of Fundamental Rights oleh European Union. Materi selanjutnya ada kedudukan, fungsi, dan kekuasaan hukum organisasi internasional sebagai wadah kerjasama antar negara. Pertama, kedudukan hukum organisasi internasional. Mengenai kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum nasional, tentang hal ini terdapat berbagai pendapat yang telah berkembang hingga saat ini. Namun yang terpenting untuk diketahui adalah bahwa telah ada anggapan umum ataupun komunis opinion di antara para cerdik pandai bahwa suatu organisasi internasional yang jelas adalah subjek hukum nasional, artinya memiliki kepribadian hukum di tingkat nasional. Kedua, fungsi hukum organisasi internasional. Fungsi dari organisasi-organisasi internasional adalah fungsi-fungsi legal atau konstitusional yang memberikan kepada organisasi internasional yang bersangkutan kedudukan sebagai legal person baik dalam lapangan hukum nasional maupun hukum internasional. Menurut J.G. Stark, demikian presentasi dari 1972, masing-masing organisasi internasional dibatasi berdasarkan fungsi-fungsi dan tanggung jawab hukumnya dengan masing-masing memiliki